Akbala, maka dia dari akbala itu maksudnya dari depan ke belakang. Akbala dari depan. Biyadaihi dengan kedua tangannya, wa adbaro. Adbaro itu adalah dari belakang ke depan. Akbala itu berarti sunahnya berarti ke belakang dulu, biyadaihi wa adbaro, kemudian ke depan. Jadi yang muter adalah jarinya, jempolnya muter. Akbala, nah, jadi apa namanya, karena dia akbala berarti ada satu yang ini, apa namanya, tetap muter. Muttafaqun alaih. Wa fi lafzin, dan bagi lafaz lahuma bagi Bukhari Muslim, salah lagi. Bada'a bimuqaddami ra'sihi, bada'a mendahului Rasul bimuqaddami ra'sihi, dengan depan wajahnya, hatta zahaba, sehingga dia bergerak, bihima, dengan kedua tangannya itu, ila qafahu, sampai ini tengkuk. Summa raddahuma, kemudian Nabi mengembalikan ilal makani, ke suatu tempat, allazi bada'a, yang tadi mulai, minhu, dari tempat itu. Jadi apa namanya, mengusapnya adalah caranya dia naruh dari depan roksu, dari depan kepala, dari awal nabat ini ya, kepala, kemudian bergerak hatta zahaba bihima, kemudian beliau menggerakkan ila qafahu, sampai pada ini tengkuk. Jadi kalau leher itu bahasa Arabnya ada dua. Kalau bagian leher bagian depan itu namanya halqun, tenggorokan. Kalau bagian atas namanya qafa. Jadi leher bagian atas nih. Jadi tidak sampai sini, tapi sampai tuntaskan. Dari kembalikan. Makanya ada kalau di pesantren itu, kalau orang banyak tidur, Abdul Qafa. hambanya tekuk. Hambanya ini kan kalau tidur kan pakai tengkuk. Kalau pakai leher kan. Abdul Bantal. Abdul Bantal. Ji. Ini Mbak Ani mau tanya. Ji. Gimana kalau yang berjanggut? Oh, yang berjanggut. Ada yang berjanggut apa berjenggot? Nggak tahu ini disebutnya berjanggut. Oh, maksudnya mungkin berjenggot. Maksudnya ya. Jadi gini, kalau jenggot itu hukumnya tipis, maka dia dalamnya tidak wajib dibasuh. Loh, batas tipisnya seperti apa, Pak? Batas tipisnya kalau kita berdiri dengan batas cara orang ngobrol, kelihatan nggak dalamnya ini? Dalamnya apa namanya? Dalamnya kulitnya, termasuk diantaranya ini. Dalamnya kelihatan nggak? Kalau dalamnya kelihatan, wajib basah. Kalau dalamnya tidak kelihatan, maka tidak wajib basah. Caranya nanti, tapi ada caranya nanti. Sunnahnya di sela-sela. Tangannya gimana? Basahin sela-sela dari bawah. Maksudnya di sini juga. Kalau di sini kan memang harus dia. Ya kalau orang yang bewoknya tebal itu. Iya, ya di sini. Tapi kalau sebelah sini hukumnya wajib ya. Dia wajib. Dia harus ya. Tapi kan tidak terlalu tebal kalau itu. Oh, ada yang kalau di sini kan banyak. Kalau di sini kan nggak ada yang gitu. Bagaimana Pak kalau kumis tebal banget? Wajib basah. Meskipun kumisnya, wah tebalnya minta ampun, sampai nggak kelihatan gitu. Dalamnya nggak kelihatan, itu tebal Pak. Tapi tetap wajib basah. Makanya kalau jenggot dicukur ya. Makanya sunahnya dicukur. Makanya ini ya. Terus yang ini cara wajib basah itu maksudnya kulitnya basah wajib. Kulit kumisnya. Kulit kumisnya Menyentuh. harus menyentuh. Yang menjadi masalah kalau ininya Pak, rambutnya nggak basah, kulitnya basah, nggak jadi masalah.
Yang penting adalah dalam kulitnya. Mana nanti kalau apa kulit kena apa itu? Infek atau apa? Apa? Ya. Infek kan. Nah, di antaranya ya ada pertanyaan. Harian. Bagaimana kalau ada yang menghalangi jatuhnya air ke tempat yang wajib wudhu? Kalau dia bersifat seperti apa namanya sesuatu yang bisa dihilangkan, maka dia harus dihilangkan. Terkena minyak tangan, ya. Kalau dia membasuh kan nggak masuk ya, maka minyaknya dihilangkan terlebih dahulu. Sabun. Kalau dia terkena cat, maka catnya dihilangkan dulu. Termasuk hati-hati memilih cat kuku. Kalau ada kan cat kuku yang sangat tebal mengkilap, kemudian 2 cm tebelnya 2 mili gitu, tak tahu gimana, gede banget gitu. Dan kemudian Pak pelan-pelan kalau kena apa namanya, kena sinar kan berwarna-warni, itu tebal sekali itu. Maka gimana? Dia hukumnya harus kena, kecuali kalau kukunya itu lebih. Kelebihannya itu tidak termasuk. Yang termasuk adalah yang bagian yang di atasnya. nah, kelihatan. Jadi pakai kutek di depan itu nggak apa-apa kalau kelebihannya. Ya boleh, kalau ininya panjang nggak apa-apa. Pokoknya kena. Hati-hati juga dalamnya kuku. Dalamnya kuku ini harus, kalau misalkan yang biasa terlihat harus kena. Batasnya harus kena. Ya kena aja, batasnya kena. Kelihatan. Tidak usah dipaksain. Masukin. Enggak, mau cukup ini. Hukum mewarnai kuku sendiri boleh ya, Pak? Boleh. Boleh ya. Ada apa? Orang Siti Aisyah kan mewarnai. Apa itu? Acara ya, acara. Acar. Kalau misalkan panjang gitu, di ininya nggak apa-apa. Soalnya dia nggak menghalangi. Kalau menghalangi titeknya itu nggak menyentuh ke kulitnya, tapi ada jarak gitu ya. Ada jarak. Misalnya yang dikitekin pun nggak penuh semua gitu, nggak sampai nyentuh kulitnya. Misalnya segini gitu. Ini kan bukan termasuk Kukunya kena, kulit. kukunya tuh kena, bagian tangan. Yang bagian tangan yang kalau panjang itu ya, kalau panjang. Yang bagian tangan berarti adalah kuku, ruas. Ruas itu ada bahasa Arabnya. Biayanya ini boleh kan? Ruas itu Ini sulamiyah namanya. Bahasa Arabnya sulamiyah. itu apa tuh? Sulamiyah. Itu ruas. Jadi kalau orang terlalu tebal, terlalu gemuk, kan ruasnya kesempit nih. Oh. Dia harus Wah. dibuka biar kena. Gitu. Kan ada yang terlalu tebal sampai enggak. Saya nggak bisa kayak gitu. Ada gitu. Sulamiyatul asabi'. Nah, jadi semua anggota badan itu, jempol ini semuanya harus kena, semuanya, termasuk kuku, termasuk diantaranya adalah sulamiyatul asabi'. Ruas antara kulit ini kan kena. Kan ada gitu. Salah itu ya. Ada pertanyaan lagi? Kemudian yang ketiga. Tenggorokan kan nggak masuk ya tadi ya? Nggak usah dibasahin tuh. Yang justru sampai kofa ini adalah hadis ini. Terus pada saat mengusap ke kepala itu, kalau misalnya ini semua jari itu ikut bergerak gimana Gus? Jadi nggak ada yang menetap gitu. Jadi gini terus balik lagi. Iya, saya juga gitu. Itu juga nggak jadi masalah. Jadi Kan cuman prakteknya adalah ininya Iya, jarinya itu yang jadi yang maksudnya adalah tangannya. Jadi kan tangan itu semuanya sebetulnya ya.
Tapi tangan itu bisa mewakili asobi. Tangan itu tangan bisa mewakili. Jadi tangan itu seperti dalam hadis, dalam ayat Al-Quran itu mengenai Nuh, sampai dia memasukkan tangannya. Jadi seolah-olah dia menolaknya dakwahnya Nabi Nuh tuh sampai memasukkan tangannya kepada dia. Maksudnya sampai nggak mau dengarnya gitu. Nah, padahal tangan maksudnya. Yang di sini tangan adalah maksudnya jari, bukan tangan. Kalau ngangkat tangan apa bahasa Arabnya? Raf'ul yadain. Kan gitu. Kalau angkat tangan Menyerah. bukan raf'ul yadain. Angkat raf'ul yadain. Kalau raf'ul yadain kalau mau takbir gitu raf'ul yadain. Ya. Salim silahak. Bahasa itunya. Salim silahak. Lepaskan senjata. Kalau Indonesia kan angkat tangan gitu kan. Kalau angkat raf'ul yadain. Salah. Angkat tangan senjatanya masih dipegang. Makanya salim silahak, lepaskan senjata. Maksudnya adalah angkat tangan tapi nyerah. Nah, hadis maksudnya kalau nanti raf'ul yadain. Maka itu tadi raf'ul yadain. Ya. Jadi tangannya bergerak tapi maksudnya adalah jarinya yang bergerak, bukan tangannya. Jadi jarinya apa maksudnya? Jarinya. Kalau ini kan bergerak tangannya. Yang bergerak adalah jarinya yang bergerak. Itu pun juga untuk putra-putri saja. Putra. Ya, tapi kalau putri apa namanya? Rambutnya panjang balik lagi. Nutup mukanya nanti. Tapi bisa juga lewat jilbabnya di atas bisa. Kalau misalkan bersama gitu kan, dibuka sedikit wudu, takut rambutnya ketahuan yang lain, jilbabnya saja. Pertanyaannya betul. Monggo. Kan kalau lagi-lagi kan cabangnya pendek ya. Kalau perempuan dia otomatis kalau mukanya kan ikut juga memanjang gitu kan. Ya. Di saat kita wudhu untuk muka dengan posisi rambut begitu, apakah itu bisa masuk? Perempuan dengan perempuan tidak apa-apa kelihatan rambutnya. Bukan. Maksudnya? Akhirnya. Si cambang itu kan kalau laki-laki pendek, di saat kita wudhu ini dia bisa. Jadi rambutnya tinggal ke belakangin, kemudian wudhu secukupnya. Jadi basah secukupnya, tidak harus semuanya kena. Iya. Ya. Hanya kan bisa cambangnya si perempuan itu tidak seperti laki-laki. Oh, panjang. Iya, panjang. Apakah memang perlu dikedepankan yang sebagian ini? Tidak, dari dalamnya saja. Jadi gini ya, set, wudhu, set, dalamnya saja, tidak semuanya. Jadi dalamnya, tinggal dikebelakangin. Ya, kalau Dalam. saat dia dibelakangkan, apakah air Kali- itu masuk? Air itu udah Masuk. Oh, jadi gini, kalau misalkan perempuan, rambutnya dikebelakangin, kemudian wudhu, set, maka dia seukuran, kalau sudah tidak kelihatan nggak menjadi masalah. Pokoknya seukuran wajah ini diusahakan dialiri air. Ya, termasuk orang yang kribo. Gitu. Tidak harus dalamnya ini juga kena, tapi dia mengikuti alurnya air. Orang yang cambangnya itu Tebal ya kok kribo kan, maka dia akan turun. iya di ini. Kalau jambang lah tadi sudah dibahas, harus dibasahin. Termasuk kumis, kalau tebal banget juga harus dibasahin. Kalau jenggot tidak harus, tadi sudah tidak ada pertanyaan. Insyaallah itu ya. Jadi apa namanya, diusahakan hanya ini aja, lewat gitu, sampai batas-batas. Demikian insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Kita 5 menit lagi insyaallah. Hadis yang ke 33. Wa an Abdullah, dan dari Abdullah ibni Amrin, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, fi sifatil wudu, di dalam sifat wudu. Qala, berkata Abdullah, summa masaha,
Kemudian Rasul membasuh biroksihi kepalanya. Rasul mengusap, membasuh kan? Mengusap. Mengusap biroksi dengan kepalanya Rasul. Wa adkhala dan Rasul memasukkan isbi'aihi, bisa isbi'un, bisa usbu'un, bisa asbu'un, isba'aihi. Jadi bahasa Arab tadi kan kalau jari isbi'un, isbi'un, jamaknya adalah isabi' atau asba'un asabi' atau usba'un usabi', bisa tiga-tiganya. Isbi'aihi, keduanya. Apa keduanya itu? As-sabbahataini. Apa? Telunjuk. Tadi sudah ya. Makanya tadi jelasin. Semua tentang jari-jari itu dibahas di dalam hadis, kecuali jari yang sini. Ya. Dia masuk ya fi udhunaihi, di telinganya. Wa masaha, dan Rasul membasuh. Jadi keduanya basah berarti. Mengusap bi ibhamaihi, jempolnya. Tadi disebutkan bahasa Arabnya jempol ibham. Kedua jempolnya zahira uzunaihi, membasuh apa? Luarnya. Ya rahmatullah. Luarnya telinganya Rasul. Ini teknik bagaimana membasuh telinga. Jadi telinganya itu, kemudian jari tangan itu pertama dia bergerak. Jadi bergerak dulu, kemudian masuk. Setelah itu bergeraklah jempol, berputar. Jadi yang berputar adalah pertama sabbahatai, ya, atau sabbahatai. Dua jarinya dulu yang bergerak. Ya, kita bergerak jarinya dulu. Baru kemudian masuk. Setelah itu ibhamaihi, dua jempolnya masuk bergerak. Tidak bersama-sama. Apalagi gini cuma. Masuk gini. Enggak masuk. Jadi gitu tekniknya ya. Jadi jempol jarinya bergerak, kemudian dia berhenti, baru setelah itu sekedar bergerak aja tadi. Bisa dibaca dari depan kan, berarti kayaknya bahasnya kepala, tiba-tiba kok malu. Iya, maksudnya setelah membasuh wajah, kemudian membasuh telinga. Wajah. Kepala. Mengusap rambut. Kepala. Jadi gini. Ini menganggap, dari hadis ini menganggap bahwa kepala adalah bagian apa? Telinga adalah bagian daripada rambut. Daripada kepala. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang membasuh kepala adalah sekalian membasuh telinga, karena hadis ini benar, hadisnya benar. Pendapat itu juga benar. Nanti ada juga yang pendapat bahwa itu dipesahkan, juga benar, hadisnya juga benar. Dua-duanya diperintahkan, dilakukan oleh Rasul. Sama-sama ada dalilnya. Nah, jadi masalah. Tidak boleh mengaku saya kamu sholat. Tidak. Silakan kalau misalkan mau pendapat itu. Silakan. Ya apa namanya? Yakinnya aja mah. Nah, kemudian Rasul itu wa masaha bi ra'si, mengusap sirahnya. Keluarkan, setelah itu beliau itu melanjutkan tanpa mengambil air yang baru. Makanya Imam Hanafi dengan hadis ini mengatakan membasuh telinga hukumnya adalah wajib, karena telinga masuk hukumnya ke kepala, roksu, bukan masuk wajah. Yang masuk kan tadi harus dibasahi semua. Wajhun ada, roksun ada. Roksun itu adalah kepala, rambutnya sama telinganya. Kepalanya tadi dengan diputar ini, selesai ini kata beliau wajib ini dilanjutkan, ini bergerak kemudian bergerak, selesai. Dan kalau hadis yang terakhir menjelaskan benar posisi telunjuk, posisi
apa? Jempol. Kalau yang awal apakah nyebutin posisi jempol? Saya kok nggak dengar jempol harus di sini. Ini ada fa'akbala. Kalau ini di hadis sebelumnya, fa'akbala biyadaihi, dia menggerakkan yadun. Yadun maksudnya adalah Semua kan? bukan usbu, jari. Ya. Gitu. Yang digerakkan maksudnya dia digerakkan di atas kepala itu bukan semuanya tangannya, tidak. Tapi yang dimasukkan adalah jari. Oke. Gini, set. Makanya Sebentar. Saya masih belum paham kenapa Pak Maimun bilang gini. Iya. Jari oke jari, saya setuju. Tapi belum ada tambahan bahwa jempol harus tempel. nah, Apa Gerakan tidak jari. bisa? Oke. ya boleh. Iya betul. Nah, Jadi gitu loh maksud saya. jadi gini. Jadi boleh ya, betul. Di situ, di situ. Ya, aja. betul. Ada boleh itu. Memang ini juga bergerak gitu nggak jadi masalah. Nah, Tapi ada tekniknya nanti di dalam hadis berikutnya ada. enggak di sini. Di Madarij Salikin. Apa itu tak? Pebutu. Mata Hanafi atau Ada. kalau Ya, Hanafi harus saya kebetulan dia bahasnya ini, tapi praktek Oh, jari. ya nggak apa-apa. Persis. Soalnya jari enggak di hadisnya itu juga. langsung ke depan, balikin lagi sini ke sini. Ini kalau ini jelas ini disebutin gitu loh. Iya, ya, Kalau kalau jari kan nggak nyebutin dia hanya nyebut jari gitu. Iya dari. itu juga bisa. Tapi ada hadis yang lain yang digerakkan adalah jari, cukup jarinya saja, tidak dengan tangannya. Jadi gimana? Ya daihi itu yang digerakkan adalah jarinya saja yang digerakkan. Makanya kemudian jarinya dilanjutkan bergerak. Sabbahata ini dan ibham. Tidak digerakkan yada ini tengahnya semuanya, tapi dia yang dimaksudkan adalah jarinya yang digerakkan. Telunjuk sama jempol aja di Iya, makanya telunjuk sama jempol. Setelah itu dia bergerak. Nunggu hadis itu. pulang dulu nih. Makanya yang dimaksudkan adalah fa'aqbala biyadahi adalah jari. Insyaallah. Ada pertanyaan? Insyaallah sampai itu. Akhrajahu Abu Daud wa Nasai. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai dan disahihkan. Insyaallah demikian. Mengenai wudhu, dan insyaallah nanti kita lanjutkan. Hampir semuanya berkaitan dengan wudhu, insyaallah. Dan kita cukup banyak tentang hadis itu sehingga insyaallah jadi lengkap. Demikian pendapat kalian sebelumnya. Baik, ikhwafillah rahmatullah, mari kita tutup majlis kita. Dari saya khususnya, kalau ada benarnya datangnya dari Allah, kalau ada salahnya kealfaan dan kebodohan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan oleh Allah hidayah untuk senantiasa bisa menghidupi hari-hari kita dengan ibadah yang benar. Ikhwafillah, dan tentu sebuah hal yang sangat baik tentang wudhu ya. Wudhu itu salah satu fadilahnya adalah dia menghapus dosa-dosa yang ada di bagian anggota wudhu kita. Jadi wudhu, dosa kecil yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, maka dia akan runtuh dengan itu. Makanya sempurnakan wudhu. Dan wudhu, orang yang wudhu di kelak di akhirat nanti, dia anggota tubuhnya itu mencorong itu bersih. Dalam suatu hadis dikatakan, suatu waktu Rasulullah SAW lewat pada kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bikum lahiqun. Kemudian Rasulullah
mengatakan bahwa nanti kelak assalamualaikum wahai ahli kubur, assalamualaikum, dan kelak insya Allah kawan-kawan semua ini akan bertemu. Ya Rasulullah, bukankah kita adalah kawanmu? Ya, kamu adalah sahabat dan juga kawan-kawan yang akan datang. Kawan-kawan, jadi sahabatku dan kawan-kawan. Jadi maksudnya orang yang terdahulu yang muslim adalah kawan, ikhwan, sahabatnya, saudara ikhwan dalam beragama. Sahabatnya adalah juga ikhwan beragama, dan orang setelahnya juga yang Islam adalah ikhwan. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul engkau mengetahui seseorang itu saudara kamu atau tidak, umat kamu atau tidak? Bagaimana kata Rasul? Bagaimana jika ada kuda putih mencorong bersinar di tengah-tengah kuda yang hitam semuanya, putih muplak mencorong, memplak Kinclong. di tengah unta-unta atau kuda-kuda yang hitam. Bagaimana? Ya Rasulullah, yang akan tentu kita dapat mudah. Begitulah umatku yang membiasakan wudhu. Jadi orang yang wudhu kita biasakan, baik wudhunya, maka seperti pada saat akhirat nanti, seperti orang pada gelap semua, kita mencorong bersinar mutlak. Amin. Itu dari saya. Mari kita tutup majelis kita dengan doa. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.